Al-Quran, surat At-Taubah ayat 5 yang akan, ayat 5 atau 13 ya? 13 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murti. Untuk itu kita coba panggil Pak Saad sekali ini pakai pantun. Segar badan setelah mandi sarapan bubur ketan. Segera kita panggil Pak Saad Murti untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran. Kepada Pak Saad, disilahkan Pak. Terima kasih Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Marilah kita bersyukur, dengan bersyukur maka nikmat itu akan dikekalkan Allah untuk kita, sehingga kita dapat mengikuti Zoom Al-Quran di pagi ini. Pagi ini kita bergabung dengan Zoom Al-Asani. Kita membahas surah At-Taubah ayat 13 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Asmili Darwis, dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atahshawnakum fallahu ahaqqu an tahsawhu in kuntum mu'minin. Artinya lebih kurang, mengapa kalian tidak mau memerangi suatu kaum yang melanggar sumpah, padahal mereka telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Apakah kamu tidak takut kepada mereka? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. At-Taubah ayat 13. Kemudian kalimah ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Mengapa kalian tidak mau memerangi suatu kaum yang telah melanggar sumpah-sumpah mereka? Allah tuqatilu qauman itu adalah kalimat dalam bentuk istifham inkari atau pertanyaan yang menanda teguran untuk mengugah kesadaran iman dan keberanian moral kaum muslimin. Nakasu aimanahum itu pelanggaran perjanjian, khianat adalah dosa sosial dan politik yang menunjukkan sebab legitimasi perperangan, pengkhianatan dan bukan agresi sepihak. Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka bertekad mengusir Rasul. Pengusiran merupakan kejahatan terhadap dakwah
dan kepimpinan kenabian. Pengusiran itu mengacu kepada rencana Quraisy dan sekutunya untuk mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum ba'da'ukum awwala marratin, dan mereka pertama-tama memulai permusuhan. Ayat ini merupakan penegasan prinsip bahwa Islam tidak memulai agresi dan jihad bersifat defensif dan kooperatif. Itulah jihad untuk mempertahan diri secara untuk mengkoreksikan apa yang mereka langgar. Atah saunahum, apakah kalian takut kepada mereka? Ini kritikan terhadap rasa takut yang salah arah. Ketakutan manusia itu harus ditundukkan oleh iman. Wallahu ahaqqu antahsauhu. Padahal yang berhak untuk kalian takuti adalah Allah. Itu. Padahal Allah aja kita takuti. Standar iman itu takut kepada Allah mengalahkan takut kepada makhluk lainnya. In kuntum mukminin, jika kalian benar-benar orang beriman. Itu iman itu bukan sekedar pengakuan, tetapi sikap dan keberpihakan. Menurut tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, nakasu aimana, itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Bada hukum awal marton, itu agresi terhadap kaum muslimin sejak awal dakwah. Ayat ini menjadi dasar bolehnya memerangi kaum musyrik yang berkhianat. Menurut Ar-Razi, Qartubi, Wahda Zaili, ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam peperangan. Rasa takut adalah persoalan akidah dan psikologi iman. Peperangan bukan tujuan, tapi melainkan respon terhadap pelanggaran moral dan politik. Ayat-ayat terkait dengan ini sudah itu misalnya dalam pelanggaran perjanjian dalam soal Anfal ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina ahadtum minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun, yaitu orang yang terikat perjanjian dengan engkau. Kemudian setiap kali mereka berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedangkan mereka tidak takut kepada Allah. Al-Anfal 56. Kemudian yang berkenaan dengan agresi, di surah Al-Baqarah ayat 90, Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Kemudian tema takut kepada Allah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 175. Innama zalikumus syaitanu yuhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dan kawan-kawannya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ali Imran 175. Kemudian ayat berkenaan tema Rasul dan dakwah dijelaskan surah Al-Hasr ayat 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il muhajirin allazina akhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallahi wa rasulah ulaika humus shadiqun. Harta rampasan itu juga untuk orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman, dan dari harta benda yang mereka karena mencari kurnia dari Allah dan keridhaannya, serta mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang benar. Kemudian ayat Taubah ini turun dengan sebagai dorongan bagi kaum muslimin agar tidak ragu terhadap kaum musyrik yang telah melanggar perjanjian dan merencanakan pengusiran Nabi Muhammad SAW dan memulai permusuhan.
Allah menegaskan bahwa rasa takut kepada musuh itu tidak pantas bagi orang yang beriman karena Allah lah yang berhak untuk ditakuti dan ditaati. Demikian penjelasan tadabbur dari ayat 13 surah At-Taubah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberi manfaat kepada kita dan meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita dan meningkatkan semangat kita untuk berdakwah. Mudah-mudahan kita istiqomah mempelajari Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Namun demikian, apa yang dibacakan ini tidak terlepas dari kekeliruan. Untuk itu mohon dimaafkan karena keterbatasan itu ada pada kami. Sedangkan untuk kesalahan kami minta ampun kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.